Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pertemuan kita pada hari ini, di mana masih dalam mode pembelajaran jarak jauh matematika, pelajaran matematika kelas 8 dengan materi pola bilangan, dan submaterinya ialah mengenal barisan aritmatika, deret aritmatika, dan barisan geometri. Sebelum memasuki pada materi pembelajaran, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah setelah menonton video ini, Ibu harap Anda bisa memahami maksud dari barisan dan deret aritmatika serta barisan geometri. Kemudian, Anda bisa mengenal istilah-istilah pada barisan dan deret aritmatika serta barisan geometri. Dan yang terakhir, Ibu berharap agar Anda bisa menentukan suku ke N pada barisan dan deret aritmatika serta barisan geometri. Nah, ini merupakan capaian kita pada materi pembelajaran pada hari ini. Baiklah, langsung saja kita masuk untuk materi pertama, yakni mengenal dulu apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika. Nah, kita lihat nih pengertian barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Nah, di sini yang ditekankan adalah selisih antar suku yang dilambangkan dengan B kecil. Nah, yang dimaksud dengan selisih ini apa, Bu? Selisih adalah suatu suku yang dikurangkan dengan suku sebelumnya, dilambangkan juga dengan huruf B kecil. B kecil ini maksudnya beda. Beda atau selisih itu sama, dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, rumusnya untuk mencari selisih atau mencari beda ini adalah UN dikurang UN kurang 1. Misalnya UN-nya 2 nih, berarti U2 dikurang U1. Atau misalnya N-nya 3, berarti U3 dikurang U2 kan? Nah, ini rumus untuk mencari beda. Selanjutnya, untuk lebih memahami, kita lihat contoh barisan aritmatika. Nah, ini ada suatu barisan aritmatika 2, 4, 6, dan 8. Nah, untuk memeriksa apakah dia ini benar barisan aritmatika atau bukan, kita hitunglah selisihnya. Apakah selisih setiap sukunya itu sama atau tidak? Yang pertama, kita lihatlah suku kedua. Nah, suku kedua berarti U2 dikurang U2 kurang 1. U2 kurang 1 kan U1. Jadi, untuk memeriksanya, kita hitung dulu. Beda U2, U2-nya kan 4 nih. U2-nya 4, sedangkan U1-nya adalah 2. Jadi, 4 dikurang 2 sama dengan 2. Selanjutnya kita lihat lagi U3-nya. U3-nya kan 6. Nah, kita kurangkan dengan U2. U2 kan 4. Jadi, 6 dikurang 4 juga sama dengan 2. Selanjutnya kita lihat lagi U4-nya. U4-nya kan 8. Nah, U4 kita kurangkan dengan U3-nya. U4 8 dan U3-nya adalah 6. Berarti 8 dikurang 6 juga sama dengan 2. Nah, karena selisih setiap sukunya itu sama, yaitu 2 semuanya, berarti barisan 2, 4, 6, dan 8 ini adalah barisan aritmatika. Bagaimana? Bisa paham Anda? Bisa ya? Nah, untuk lebih memahami lagi, Ibu tambah lagi nih contoh soalnya. Kita lihat suatu barisan ada ini 30, 25, 20, dan 15. Nah, untuk memeriksanya seperti biasa, kita hitung dulu selisih setiap sukunya. Apakah dia sama atau berbeda. Yang pertama, kita lihat dulu nih suku keduanya. Suku keduanya kan 25 ya. Kita kurang dengan suku sebelumnya, itu 30. Pertamanya kan 30, suku keduanya 25. Jadi 25 kita kurangkan dulu dengan 30. Nah, hasilnya adalah negatif 5. Selanjutnya kita cek untuk suku ketiga. Suku ketiga kita kurangkan dengan suku kedua. Suku ketiga kan 20. Nah, kita kurangkan dengan suku keduanya, jadi 25. Nah, 20 dikurang 25, maka juga menghasilkan negatif 5. Dan yang terakhir kita periksa untuk U4-nya. Untuk suku keempatnya. Suku keempatnya ini kan 15. Kita kurangkan dengan suku ketiga. Nah, 15 dikurang 20. Nah, hasilnya juga negatif
5. Berarti benar bahwa barisan 30, 25, 20, dan 15 juga termasuk dari barisan aritmatika. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Nah, berikutnya kita akan mengenal istilah apa saja yang ada pada barisan aritmatika. Nah, istilah-istilah yang ada pada barisan aritmatika yang pertama ada suku pertama atau U1 itu dilambangkan dengan A kecil. Nah, jadi pertama di barisan aritmatika dilambangkan dengan huruf A kecil. Kemudian selisih atau suatu suku dikurang dengan suku sebelumnya tadi itu sama dengan beda dilambangkan dengan B kecil. Dan yang terakhir ada suku ke N atau urutan bilangan ke N dilambangkan dengan UN. Jadi ada 3 istilah pada barisan aritmatika. Ada A, ialah suku pertama, kemudian B sama dengan selisih atau beda, dan UN itu sama dengan urutan bilangan ke N. Nah, ini istilah yang terdapat pada barisan aritmatika. Berikutnya kita masuk pada materi yang bagaimana cara menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Nah, Ibu harap Anda semua masih ingat bahwa barisan aritmatika ini termasuk dari pola bilangan bagian khusus. Pola bilangan bagian khusus pada minggu lalu Ibu juga sudah menjelaskan bahwa cara menyelesaikannya ialah dengan menggunakan rumus. Jadi di sini untuk menentukan suku ke N pada barisan aritmatika kita menggunakan rumus. Nah, rumus menentukan suku ke N pada barisan aritmatika adalah ini dia, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, di mana A itu adalah suku pertama, UN itu suku ke N, dan B itu adalah beda. Nah, gimana nih? Untuk lebih memahaminya, langsung saja kita masuk pada contoh soal. Nah, contoh soal menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Contohnya nih, tentukan suku ke-11 dari pola bilangan 3, 7, 11, dan 15. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengidentifikasi apa yang kita ketahui dari soal. Jadi Ananda semua harus melihat nih apa saja yang Ananda bisa ketahui dari soal. Yang pertama yang kita ketahui adalah suku pertama dari barisan ini. Suku pertamanya adalah 3. Kemudian bedanya tadi bisa kita hitung dengan cara mengurangkan suatu suku dengan suku sebelumnya. Nah, 7 dikurang 3, 11 dikurang 7, 15 juga dikurang 11. Nah, hasilnya sama, 4. Berarti benar. Ini adalah barisan aritmatika. Dia itu harus sama semua, nak. Setiap selisih pengurangannya harus sama. Kalau tidak sama, ada yang berbeda, berarti dia bukan barisan aritmatika. Nah, karena ini sama, 7 kurang 3, 4. 11 kurang 7 juga 4. 15 dikurang 11 juga 4. Jadi kita dapatkanlah bedanya 4. Kemudian selanjutnya N-nya adalah 11. N ini maksudnya adalah yang ingin kita cari, yang ingin kita ketahui. Ini dia, makanya N-nya sama dengan 11. Sedangkan yang ditanyanya adalah suku ke-11 atau U11. Nah, ini rumusnya. Rumusnya tadi UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kemudian untuk penyelesaiannya, nah, tinggal kita masukkan saja bilangan-bilangan yang telah kita ketahui tadi dalam rumus. Nah, U11 sama dengan 3 ditambah 11 dikurang 1 dikali 4. 3-nya dari mana? Ya, 3 tadi kan A yang telah kita ketahui. Terus 11-nya juga N-nya yang sudah kita ketahui. Dan 4 itu adalah bedanya. Nah, selanjutnya kita selesaikan dengan cara untuk pengoperasiannya kita selesaikan yang dalam kurung terlebih dahulu. Nah, kita turunkan saja U11 sama dengan 3 ditambah 11 dikurang 1 kan sama dengan 10 dikali 4. Nah, dikali 4. Nah, setelah seperti ini, langkah kedua kita selesaikan dulu yang perkalian. Nah, 4 dikali 10. 3-nya masih mengikut saja. Nah, 4 dikali 10 adalah 40. Nah, langsung kita bisa operasikan. 3 ditambah 40 sama dengan 43. Jadi, suku ke-11 dari pola bilangan 3, 7, 11, dan 15 adalah 40.
43. Bagaimana Ananda? Apakah sudah bisa dipahami? Kalau misalnya masih ragu, Ananda bisa putar lagi berulang-ulang untuk bagian ini. Atau nih, Ibu kasih lagi contoh berikutnya. Contoh berikutnya, dimana bunyi soalnya tentukan suku ke 100 dari pola bilangan 2, 4, 6, dan 8. Nah, seperti biasa, kita identifikasi dulu atau kita lihat dulu apa yang bisa kita ketahui dari soal. Yang pertama nih, kira-kira menurut Anda, apa yang bisa kita ketahui? Yang pertama, di sini kita sudah bisa lihat dengan jelas A-nya atau suku pertamanya. Suku pertamanya adalah 2. Kemudian langkah kedua, kita harus menghitung bedanya. Bedanya seperti biasa, suatu suku kita kurangkan dengan suku sebelumnya. Nah, ini dia. 4 dikurang 2, kemudian 6 dikurang 4, 8 juga dikurang 6. Dan hasilnya sama, semuanya menghasilkan 2. Berarti benar ini merupakan barisan aritmatika. Ya. Kemudian berikutnya yang kita ketahui adalah N-nya. N-nya 100 dan rumusnya UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Yang ditanya adalah suku ke 100 atau U100. Untuk penyelesaiannya seperti biasa, kita salin bilangan-bilangan yang telah kita ketahui ke dalam rumus, kita masukkan. Nah, itu dia. Kita masukkan bilangan yang telah kita ketahui. Dan yang ingin kita cari adalah U100 ditambah 2. 2 ini merupakan suku pertama. 2 adalah suku pertama, ditambah 100 dikurang 1. 100 ini N dikurang 1 dan dikali 2. 2 adalah beda. Seperti biasa, kita operasikan yang dalam kurung terlebih dahulu. Jadi, 2 ditambah 100 kurang 1 itu 99 dikali 2. Kemudian kita operasikan lagi yang perkalian terlebih dahulu. Selanjutnya kita kalikan 2 dengan 99. Didapatkan hasilnya 198. Barulah kita tambahkan 2 ditambah 198. Hasilnya adalah 200. Jadi suku ke 100 dari pola bilangan 2, 4, 6, dan 8 adalah 200. Nah, Ibu rasa dengan 2 contoh ini Ananda bisa paham. Nah, kalau juga masih belum paham, diulang terus ya Ananda, supaya bisa paham. Nah, berikutnya kita akan masuk pada materi mengenal deret aritmatika. Apa yang dimaksud dengan deret aritmatika? Tadi kan kita bahas barisan. Nah, sekarang kita akan bahas deretnya, deret aritmatika. Kita lihat pengertian dari deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Nah, ini dia penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Nah, untuk jumlah N suku pertama pada aritmatika itu dilambangkan dengan SN. Kalau barisnya kan UN. Nah, kalau deretnya dilambangkan dengan SN. Untuk lebih memahaminya, Anda bisa melihat ini dia. Ada suatu barisan 1, 3, 5, dan 7. Nah, deretnya bagaimana? Kita jumlahkan saja barisan 1, 3, 5, 7 ini. Nah, ini dia bedanya. Kemudian, Bu berikan lagi contoh suatu barisan 30, 25, 20, dan 15. Deret aritmatikanya gimana? Kita jumlahkan saja barisan ini tadi. Nah, bisa Anda lihat bedanya. Kalau deret itu merupakan penjumlahan dari barisan aritmatika. Nah, ini barisannya. Nah, ini deretnya. Deret itu penjumlahan atau penambah-tambah penjumlahan. Bisa paham Anda? Ya, terlihat jelas sekali ya bedanya. Perbedaan dari deret aritmatika dan baris aritmatika. Bisa Ibu lanjutkan? Baik. Selanjutnya, Ibu akan membahas materi tentang bagaimana cara menentukan deret aritmatika. Nah, seperti biasa, karena barisan aritmatika dan deret aritmatika merupakan pola bilangan bagian khusus, jadi untuk menyelesaikannya kita memerlukan rumus. Nah, untuk rumus yang pertama ada SN sama dengan N per 2 kali A ditambah UN. Kemudian ada lagi nih rumus selanjutnya, SN sama dengan N per 2
dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kapan rumus pertama dipakai? Rumus pertama ini dipakai jika kita mengetahui A atau suku pertama dan UN-nya atau suku ke N-nya. Sedangkan rumus kedua dipakai jika yang kita ketahui adalah A atau suku pertamanya dan B selisih atau bedanya saja. Nah, ini perbedaan dari penggunaan pemakaian dua rumus ini ya. Ibu harap Anda bisa mengingat ya, tolong dihafal rumusnya. Nanti apabila Anda sudah terbiasa mengerjakan latihannya, maka rumus ini akan melekat sendiri pada ingatan Anda. Untuk sementara ini, tolong Anda hafal terlebih dahulu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh menentukan deret aritmatika. Kita langsung saja masuk ke contoh soal agar Anda lebih bisa paham ya. Kita lihat soal yang pertama, tentukan jumlah 100 suku pertama dari barisan 1, 3, 5, dan 7. Seperti biasa, kita lihat dulu apa yang kita ketahui dari soal. Nah, tentunya yang pertama yang bisa kita ketahui ialah A atau suku pertama. Ya, berapa suku pertamanya? Ayo. Ya, suku pertamanya adalah 1. Kemudian yang kedua adalah bedanya. Nah, mencari bedanya tadi kita sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Suatu suku kita kurangkan dengan suku sebelumnya. Jadi 3 dikurang 1, kemudian 5 dikurang 3, 7 juga dikurang 5. Nah, ternyata menghasilkan hasil yang sama yakni 2. Jadi dapatlah bedanya 2. Kemudian N-nya adalah 100 karena yang ingin kita cari adalah jumlah 100 suku pertama. Jadi N-nya adalah 100 dan pertanyaannya adalah suku ke 100. Nah, karena yang diketahui di soal ini adalah A dan B, maka kita bisa menggunakan rumus yang kedua dari slide tadi. Nah, untuk penyelesaiannya, ini biar kita bisa gunakan rumus yang kedua. Kalau Anda ragu, Anda tinggal putar balik. Ini dia rumusnya. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Karena yang kita ketahui dari soal adalah A dan B. Nah, selanjutnya kita masukkan saja yang sudah kita ketahui ini ke dalam rumus. Apa sih yang sudah kita ketahui? Ada A, ada B, dan ada N. Kita salin saja ke rumus. N-nya nih. N kan 100. Nah, 100 dibagi 2 dikali 2 kali 1. 1 ini adalah suku pertama. Ditambah 100 kurang 1 dikali 2. 2 di sini apa nih? Ya, B, beda. Selanjutnya kita lakukan perhitungan seperti biasa yang dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 100 kurang 1 itu 99. Nah, ini dia. 100 dibagi 2, 50. 2 dikali 1, 2. Ditambah 100 dikurang 1, 99 dikali 2. Bedanya. Bisa ya? Selanjutnya kita lakukan perkalian terlebih dahulu. Nah, kita operasikan perkalian terlebih dahulu. 2 dikali 99. Untuk yang depannya kita turunkan ke bawah. 50 kali 2 tambah 198. 198 dari mana? Dapatnya dari 99 kali 2. Nah, kita tambahkan ini dalam kurung. 2 ditambah 198 adalah 200 dikali 50. Hasilnya adalah 10.000. Jadi jumlah 100 suku pertama dari barisan 1, 3, 5, 7 adalah 10.000. Gimana nih? Udah paham belum? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat contohnya lagi. Nah, contoh keduanya, tentukan jumlah 12 suku pertama dari barisan 3, 6, 9, dan 12. Diketahui, nah yang bisa kita ketahui apa nih ya? A-nya, suku pertamanya kan 3. Kemudian bedanya, kita hitung bedanya. Nah, ini dengan cara mengurangkan ya. 6 dikurang 3, kemudian 9 dikurang 6, 12 juga dikurang 9. Nah, hasilnya sama nih, 3. Berarti benar dia adalah barisan aritmatika karena selisihnya semuanya sama. Kemudian yang kita ketahui lagi adalah N. N-nya 12. Lalu yang ditanya adalah deret ke-12. Deret ke-12-nya ini berapa? Nah, untuk penyelesaiannya, kita lihat saja rumusnya. Ini lagi-lagi yang kita ketahui adalah
A dan B atau suku pertama dan bedanya. Kita bisa gunakan rumus ini. Kemudian kita masukkan bilangan yang sudah kita ketahui ke dalam rumus. Jadi S12, karena ini 12, jadi S12 sama dengan 12 dibagi 2 dikali 2 kali 3. 3 ini adalah ya A. Ditambah 12 dikurang 1 kali 3. 3 yang ini adalah beda. Nah, ini kita lakukan penyelesaian. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian 2 dikali 3 juga 6 ditambah 11. Dari mana 11 ini? 12 kurang 1, 11. Dikali di 3. Selanjutnya, kita operasikan lagi. 3 kita kalikan dengan 11. Dapatlah 33. Jadi 6 dikali 6 tambah 33. 33 ini kita dapatkan dari hasil perkalian 3 dan 11. Lalu kita tambahkan saja yang di dalam kurung. 6 ditambah 33 adalah 39. Selanjutnya kita kalikan 6 dengan 39. Hasilnya adalah 234. Nah, ini dia. Jadi jumlah 12 suku pertama dari barisan 3, 6, 9, dan 12 adalah 234. Nah, Ibu rasa dari dua contoh soal ini Ananda sudah bisa memahaminya. Ibu yakin ini pasti Ananda bisa memahaminya. Nah, misalnya Ananda ragu di soal yang pertama, contoh soal pertama, Ananda bisa lihat lagi di contoh soal kedua ini. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang mengenal apa yang dimaksud dengan barisan geometri. Kalau sebelumnya kita yang bahas adalah aritmatika, maka kali ini poin ke-6 kita akan membahas tentang barisan geometri. Kita lihat dulu yang pertama, pengertian barisan geometri. Barisan geometri adalah pola bilangan yang rasio antar sukunya selalu sama. Nah, ini dia. Rasio itu dilambangkan dengan R. Nah, yang dimaksud dengan rasio ini adalah suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya. Nah, ini dia. Terlihat perbedaannya. Kalau di barisan aritmatika, itu yang kita perhatikan adalah selisihnya. Dilambangkan dengan huruf B kecil. Maksudnya suatu suku dikurang dengan suku sebelumnya. Nah, kalau untuk barisan geometri, itu yang kita perhatikan adalah rasio. Maksudnya adalah suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya. Nah, dan dilambangkan dengan huruf R kecil. Nah, jadi pembagian setiap sukunya itu selalu sama. Nah, itu merupakan pengertian dari barisan geometri. Nah, untuk mencari R-nya itu menggunakan rumus UN dibagi UN dikurang 1. Nah, ini dia. Kalau di aritmatika, B sama dengan UN dikurang UN kurang 1. Iya nggak? Iya nggak sih? Ya, masih ingat kan? Nah, kalau untuk di barisan geometri itu R atau rasio sama dengan UN dibagi, bukan dikurang lagi, tapi dibagi dengan UN kurang 1. Untuk lebih jelasnya, Ibu kasih beberapa contoh. Yang pertama ada suatu barisan 3, 6, 12, dan 24. Nah, saya nih, apakah dia ini barisan aritmatika atau barisan geometri? Kalau barisan aritmatika tentu kita menghitungnya dengan cara 6 dikurang 3 sama dengan 2. Kemudian 12 kurang 6. Apakah 2? Enggak dong, 6. 12 kurang 6 ya 6. Terus 24 kurang 12 ya 12. Berarti ini bukan barisan aritmatika. Nah, tapi ini merupakan barisan geometri. Masa sih Bu? Ya, coba kita buktikan. Yang pertama, kan kalau untuk barisan geometri kita bagikan ya. Bagikan suatu suku dengan suku sebelumnya. Atau rumusnya UN dibagi UN kurang 1. Jadi, suku kedua kita bagi dengan suku pertama. 6 kita bagi dengan suku pertamanya adalah 3. Dapatnya 2. Kemudian suku ketiga kita bagi dengan suku kedua. 12 kita bagi dengan 6. Dapatnya 2. Selanjutnya suku keempat kita bagi dengan suku ketiga. Jadi 24 kita bagi dengan 12. Hasilnya juga 2. Nah, karena hasil pembagian dari setiap sukunya, dari setiap suku dengan suku sebelumnya itu sama, berarti ini merupakan contoh dari barisan geometri. Gimana? Paham nggak nih? Supaya anak-anak Ibu semua lebih bisa memahami, Ibu kasih lagi satu contoh soal. Ini ada barisan nih, 80, 40, 20, dan
10. Kita cek apakah dia benar barisan geometri. Nah, seperti biasa, kita bagi saja dia UN dibagi UN kurang 1. Misalnya UN-nya 2. Kita bagi dengan U1. Jadi, U2-nya adalah 40, U1-nya adalah 80. 40 kita bagi 80, hasilnya setengah dong. Kemudian kita bagikan lagi nih, U3 dengan U2. U3-nya 20, U2-nya 40. 20 dibagi 40 juga setengah. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada suku keempat. Suku keempat kita bagi dengan suku ketiga. 20 kita bagi juga dengan 20. Hasilnya juga setengah. Jadi benar kedua contoh ini merupakan contoh dari barisan geometri. Paham ya? Paham dong? Nah, setelah membahas pengertian dari barisan geometri, selanjutnya kita akan mengenal apa saja istilah yang ada pada barisan geometri. Nah, lebih kurang juga dengan istilah yang ada pada barisan aritmatika, di mana yang pertama ada suku pertama, dilambangkannya A kecil juga. Nah, bedanya di mana di sini? Di rasionya. Kalau di barisan aritmatika kan beda nih, kalau yang disimbolkan dengan B kecil. Nah, kalau di sini disimbolkan rasio disimbolkan dengan R kecil. Kemudian selanjutnya urutan bilangan ke N atau UN. Nah, itu masih sama ya dengan istilah di barisan aritmatika. Jadi perbedaannya hanya di R saja. Nah, kalau di aritmatika ada B, beda. Nah, kalau di geometri, barisan geometri ada R atau rasio. Paham ya? Baiklah, untuk yang terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana menentukan suku ke N pada barisan geometri. Seperti biasa, karena barisan geometri juga termasuk pola bilangan bagian khusus, maka cara penyelesaiannya adalah dengan menggunakan rumus. Nah, ini dia rumus menentukan suku ke N pada barisan geometri. Kita lihat rumusnya. Nah, UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. A-nya adalah suku pertama, R-nya rasio, N-nya adalah suku yang ingin kita cari dikurang dengan 1. Nah, untuk lebih memahami, seperti biasa, Ibu akan menyediakan contoh soalnya. Nah, contoh soal menentukan suku ke N pada barisan geometri. Kita lihat bunyi soalnya. Tentukan suku ke-12 dari pola bilangan 3, 6, 12, dan 24. Seperti biasa, kita lihat dulu apa yang kita ketahui dari soal. Tentunya yang pertama yang langsung bisa kita ketahui adalah A-nya. A-nya atau suku pertamanya adalah di 3. Kemudian R-nya, rasionya, kita dapatkan dengan cara membagikan suatu suku dengan suku sebelumnya. Kita berangkat dari suku kedua, kita bagikan dengan suku pertama, kemudian suku ketiga, kita bagikan dengan suku kedua, kemudian suku keempat, kita bagikan dengan suku ketiga. Didapatkanlah hasilnya adalah 2. Jadi rasionya 2. 6 bagi 3, 2. Ya, 6 bagi 3 sama dengan 12 bagi 6 sama dengan 24 bagi 12, yaitu 2. Karena masing-masing pembagian setiap suku ini hasilnya 2. Kemudian N-nya juga sudah kita ketahui. Berapa N-nya? Ya, N-nya adalah 12. Sedangkan yang ditanya adalah suku ke-12 dari barisan geometri ini. Nah, kita jawablah nih setelah kita mengetahui dari soal apa saja bilangan yang telah kita ketahui, lalu kita masukkanlah ke dalam rumus. Karena N-nya 12, ya sudah, U12 sama dengan 3. 3 ini adalah A kali 2 ini adalah R atau rasio pangkat 12 kurang 1. 12 ini adalah N dikurang 1-nya dari rumus ya. Nah, kita operasikan nih terlebih dahulu. Terlebih dahulu kita kerjakan adalah yang ini. Yang pangkatnya. Kita kurangkan terlebih dahulu yang pangkatnya. Jadi U12 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 11. 2 pangkat 11 ini dari 12 kurang 1. Nah, selanjutnya baru kita operasikan lagi yang 2 pangkat 11 ini. Seperti biasa, 2 pangkat 11 itu maksudnya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 11 kali. Didapatkanlah hasilnya 2048. 2 pangkat 11 itu maksudnya 2 dikali 2 sebanyak 11 kali ya.
hasilnya 2048. Baru bisa kita kalikan. 3 kali 2048 hasilnya adalah 6144. Jadi suku ke-12-nya adalah 6144. Gimana nih? Bisa paham? Kalau belum paham, nak, diundur lagi videonya. Itu kan ditonton. Klik diundur. Tonton lagi. Diulang-ulang terus supaya sampai Ananda bisa paham. Nah, kalau misalkan Ananda memperhatikannya dengan sungguh-sungguh dan fokus dari awal Ibu mulai menerangkan, insya Allah Ananda bisa paham. Ibu yakin Ananda sudah bisa memahaminya ya. Kalau belum paham, bisa kita lanjutkan diskusi di grup WA. Nah, sekian dulu untuk materi pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.